Sering kali kita nih sama Tuhan tuh, ya Tuhan kenapa ya doaku kok tidak dijawab-jawab, Tuhan kenapa, Tuhan kenapa, Tuhan kenapa. Saat kita berkata seperti itu, kita nih hatinya sudah tidak tulus loh. Saya pernah mengalami pergumulan berat. Waktu itu rumah kami mau disita karena saya nggak bisa bayar cicilan. Saya berdoa sama Tuhan, ya beberapa teman berkata doa bu sama Tuhan, klaim janji Tuhan. Karena ibu kan sudah bersaksi kemana-mana bisa beli rumah. Nanti kalau rumahnya ditarik, Tuhan malu loh. Hati-hati loh saudara. Seringkali kau mendengar nasihat-nasihat itu tidak benar loh. Jadi saya berdoa tiap hari, Tuhan bikin mujizat Tuhan, bayar rumahku Tuhan, 400 juta Tuhan. Kalau rumah ini disita, kau yang malu. Ya, kadang kita ini tidak tahu malu sama Tuhan. Tiap hari saya berdoa begitu, yang terjadi apa? Doa tidak dijawab, stres, tertekan, makin menderita. Sampai akhirnya satu saat saya menyadari ada yang salah dengan doa saya nih. Satu kali nggak ada orang di rumah, saya berlutut di kaki Tuhan. Saya cuma bilang begini, Tuhan, hari ini aku buka hati Tuhan, aku tidak tahu maksudmu apa yang kau sedang rencanakan bagi hidupku. Tapi satu hal yang aku percaya, firman-Mu berkata, tidak ada satupun rancangan kecelakaan yang kau rancangkan bagiku Tuhan. Memang saya sudah bersaksi bahwa saya bisa beli rumah ini karena kemurahan Tuhan. Tapi kalau Tuhan juga mau ambil lagi, ambil lo Tuhan, ambil lo. Hatiku rela. Sekalipun engkau tidak jawab doaku juga, aku rela, aku tetap mengasihimu. Sekalipun kau tidak lepaskan aku dari masalah ini, aku tetap mengasihimu Tuhan. Dan Roh Kudus bilang iya. Dan kalau rumahmu diambil, dia Tuhan yang mulia, yang agung, kemasyuran yang mengatasi segala sesuatu. Kalau rumahmu disita, bukan Tuhan yang malu, tapi kau. Terus saya berdoa minta ampun, Tuhan ampuni. Kau punya rumah atau tidak punya rumah tidak mengubah kemuliaan Tuhan. Dia tetap mulia. Tidak usah kau putar-putar balik ceritamu, karena Tuhan menilik sampai kedalaman hati. Akhirnya saya duduk di kaki Tuhan dengan berlinang air mata. Saya nyanyi, sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu, takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, ku kan menyembahmu, takkan ku berhenti menyembahmu. Amin. Waktu saya menyanyi itu, saya ulangi dengan cucuran air mata di hadapan Tuhan. Sekalipun kau tidak tolong aku Tuhan, sekalipun kau tidak lepaskan aku dari masalah ini, tidak akan pernah kutukar engkau Tuhanku, dan aku tetap akan menyembah engkau Tuhanku yang hidup. Itu yang saya katakan. Dan ketika sikap hati kita benar, Tuhan melihat ketulusan hatimu, bahwa kau mengikuti dia bukan supaya doamu dijawab. Engkau menyembah Tuhan bukan supaya masalahmu selesai. Kenapa kita menyembah Tuhan, melayani Tuhan? Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dan itu tidak akan pernah bisa kita bayar dengan apapun. Gak usah terlalu GR. Saya sering kali dengar orang Kristen, saya ini salah apa bu? Saya melayani Tuhan loh, saya gini-gini, GR banget loh. Ya, Tuhan selamatkan kita itu tidak ada satupun hasil atau apapun yang kita perbuat yang bisa membalas kasih Tuhan. Waktu Tuhan melihat hati saya tulus mengasihi dia, saya nggak lagi ya menodong Tuhan, mendikte Tuhan seperti itu. Tiba-tiba satu saat saya terpikir, dan saya tahu Tuhan lah yang mengerjakan di dalam saya baik keinginan, kehendak maupun perasaan. Saya tiba-tiba inbox di Facebook, ya itu bukan di WA karena saya nggak punya nomor WA-nya. Ada satu jemaat di Bekasi saudara. Saya nggak tahu rumah dia, saya juga nggak punya nomor telepon dia waktu itu. Saya cuma di inbox Facebook, bu, ibu mau beli nggak rumah saya bu? Tapi begini bu, kalau ibu mau beli rumah saya, ibu bayar dulu 400 juta kurang utang saya. Nanti kalau sudah sertifikat keluar, saya antar ke rumah ibu. Nanti kita jual bu, uang ibu saya balikin 400 juta, keuntungannya kita bagi dua. Karena kalau ditarik rumah ini saya rugi. Tapi kalau dijual, saya untungnya udah 2 kali lipat rumah ini.
Dia cuma bilang, oh iya nanti saya tanya ke suami saya. 3 hari kemudian suaminya telepon. Saat itu saya belum melihat mujizat, saudara, tapi hati saya sudah tenang karena sikap hatiku sudah dirubah. Saya belajar mencintai Tuhan dengan tulus. Saya sampai di titik mau diambil, ambilen, aku rela, aku mencintai Tuhan. Lalu saudara, tiba-tiba 3 hari suaminya telepon, Bu, maaf saya baru sempat hubungi ibu, cuma mau tanya Bu, rumah itu sertifikat lengkap, IMB semua surat lengkap Pak, lengkap. Oke, besok ibu tolong kirim nomor rekening ya. Dia transfer 400 juta. Saya pergi bayar, saudara, sertifikatnya keluar. Saya telepon, Pak, maaf ibu, rumahnya di mana, alamatnya ya, saya mau antar sertifikat, nanti sambil kita tawar-tawarkan, pegang dulu aja. Dia jawab apa? Nggak usah Bu Debbie, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, itu dari Tuhan. Saya mau tanya saudara, menggerakkan hati orang, ngasih 400 juta, hello, gampang? Kalau bukan Tuhan, itu tidak akan terjadi. Alkitab berkata, bahkan Tuhan sanggup menggerakkan hati raja. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu orang saya nggak kenal loh. Saya nggak tahu rumahnya, saya juga tidak tahu bagaimana, tapi saya nggak haji mumpung, saya cicil. Bu, maaf, izinkan kami cicil sampai selesai. Saya tidak mau berhutang, biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Iya, jangan tidak percaya dengan janji Tuhan. Ada banyak hal dalam hidup ini yang tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita, karena kita ini terbatas. Ada hal-hal di hidup kita yang tidak sanggup kita selesaikan dengan logika manusia. Makanya Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kepintarannya sendiri, yang mengandalkan pemikirannya sendiri, yang mengandalkan sesamanya manusia. Terkutuk. Kenapa banyak orang Kristen hidupnya terkutuk? Seringkali kau tidak sadari. Kita pikir terkutuk itu, oh kalau kita ke pohon, kita menyembah-nyembah setan, oh terkutuk. No, waktu kau tidak mengandalkan Tuhan, kau sudah terkutuk loh. Apalagi anak-anak muda, saya mau bilang sekarang ya, lihat perkembangan zaman. Hari-hari ini perkembangan teknologi itu begitu luar biasa. Hampir semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia sekarang mulai diganti oleh robot, oleh mesin. Yang namanya AI. Itu sekarang saudara, ya, kita bikin khotbah, cuma suruh aja, tolong bikinin saya khotbah tentang Roh Kudus. Nggak 5 menit, 1 menit. Keluar narasinya, semua ayat-ayat khotbah tentang Roh Kudus, bahkan pembahasan. Saudara pencet suaranya, dia khotbah. Ya, sebab tubuhmu adalah bait Roh Kudus, bait Allah yang hidup, bait gini. Itu dibacain semua. AI itu AI. Ya. Suami saya coba bikin lagu rohani, suruh AI bikinin saya lagu rohani. Keluar liriknya pertama, engkau adalah terang di tengah kegelapan hidupku. Sama suami saya dipencet, bikinin aransemen musiknya. Keluar, dipencet, coba nyanyi ada suaranya. Ciptaan AI tidak kena copyright. Sekarang saudara, perkembangan teknologi di dunia kedokteran, komputer, robot bisa mendeteksi penyakit lebih daripada dokter. Dia cuma baca begini, dia tahu ini sakit apa. Canggih. Jadi anak-anak muda, walaupun kau pinter, andalkan Tuhan, hidup hormati Tuhan. Anak muda walaupun IQ-mu tinggi, hargai Tuhan dalam hidupmu. Apalagi yang bodoh-bodoh ini, udah bodoh lagi tidak andalkan Tuhan, nah sudah terkutuk hidupmu, nggak ada masa depanmu. Saya bilang sama anak-anak saya, kamu itu akan mengalami masa depan yang penuh harapan waktu kau hidup menghormati Tuhan. Amin. Bagaimana menghormati Tuhan? Hizkia berkata, aku hidup melakukan apa yang baik di matamu. Saya mau tanya, di hadapan Tuhan merokok itu baik apa enggak? Jangankan di hadapan Tuhan, di hadapan manusia aja merokok kagak baik kok. Di rokok itu loh ditulis, rokok membunuhmu. Kok ya masih tetap dikonsumsi? Cuma orang goblok itu yang masih merokok, nggak bisa baca, ya. Jadi kalau ada perempuan yang pacaran sama laki-laki merokok, kau lebih goblok lagi, ya. Yang merokok tuh goblok. Perempuan yang pacaran sama laki-laki merokok itu double gobloknya. Kita ngomong to the point aja, belak-belakan ya. Kenapa saya bilang goblok? Orang goblok itu nggak pakai otak, nggak pakai rasio untuk berpikir. Sekarang kita beli rokok, ditulis itu rokok menyebabkan jantung, kematian, serangan jantung, stroke, kanker. Rokok membunuhmu. Lah kok kau masukin di badanmu?
Saya mau tanya, kalau di air ini ditulis, siapapun yang minum air ini akan kena stroke, serangan jantung, kematian. Air ini membunuhmu. Saudara mau minum? Yang minum orang goblok. Bener kan saya bilang? Iya, padahal Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal, budimu, dan otakmu tuh kasih Tuhan. Ya, nanti kalau kau merokok terus, akhirnya kau jatuh sakit, terus kau minta didoakan biar ditumpang tangan, tumpang kaki, tidak bisa. Kau harus bertobat. Anak-anak muda dengar ya, hidup hormati Tuhan. Hizkia bilang, aku melakukan apa yang baik di matamu. Nonton film porno itu di mata Tuhan baik apa enggak? Saudara tetap nonton, berarti kau melakukan yang jahat apa enggak? Nggak usah angkat tangan, saya juga enggak akan tanya. Ya, itu urusanmu sendiri dengan Tuhan. Roh Kudus yang lihat hidupmu kok. Saya enggak lihat kok, pendeta enggak lihat. Tapi saya ngomong di sini untuk kebaikanmu. Ya, di mata Tuhan kau dugem itu baik apa enggak? Apa itu dugem, Bu? Dunia gemetar. Kau gemetar-gemetar di sana begini. Ya. Enggak baik, tapi kenapa kau lakukan? Di mata Tuhan selingkuh itu baik apa enggak? Enggak. Ya, jadi ani-ani baik apa enggak? Di Bandung ada ani-ani enggak? Jangan jadi ani-ani kau, ganggu suami orang. Ya. Itu dosa, enggak baik di mata Tuhan. Kenapa kau lakukan? Ya, ayo kita belajar melakukan apa yang baik di mata Tuhan, supaya ada alasan untuk Tuhan tuh memperhatikan hidupmu. Kalau tidak ada alasan, ya jangan kau nuntut-nuntut Tuhan. Makanya hidupmu terkutuk terus. Kau tidak mau bertobat, kau tidak mau hormati Tuhan. Ya, udah gitu nyanyi lagi. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, pret. Malaikat bilang, apa alasannya saya dengar doamu? Ya, apa alasannya saya menjawab keinginanmu? Nggak bisa, saudara. Yesus bilang, minta apa saja. Kalau kau hidup dalam firmanku dan firmanku ada dalam hidupmu, maka aku akan menjawab. Firman Tuhan aja nggak ada, nggak tahu firman, nggak hafal firman, nggak pernah baca Alkitab. Mau dibawa kemana hidupmu itu, saudara? Banyak orang sombong hari-hari ini, ya tidak butuh Tuhan. Saya itu kalau lihat orang hidup dalam dosa, ini orang sombong banget ya, berasa napas dia yang punya ya. Belum aja kau delek-delek di rumah sakit, baru kau cari Tuhan. Kita bisa hidup semua karena hanya anugerah Tuhan. Kita bangun pagi ini anugerah Tuhan. Makanya hiduplah melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Ya, jangan marah-marah. Marah-marah itu juga melakukan apa yang tidak baik. Ya, jangan sakit hati, kepahitan, dipelihara. Ya, bagaimana hidupmu mau diberkati, saudara? Lalu ketika Hizkia bilang, ingat Tuhan. Kita lihat ayat yang keempat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, ayat 5, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan apa? Telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan dapat bonus apa? Aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Dan aku akan memagari kota ini. Bukan cuma disembuhkan, bukan hanya diberi umur panjang. Tuhan kasih bonus, kau tidak perlu berperang. Tanganku yang akan memberi kemenangan terhadap Raja Asyur. Saudara, banyak hal yang tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita di hidup ini. Kita butuh Tuhan. Kita butuh kuasa yang tidak terbatas. Kita butuh anugerah Tuhan. Karena itu hari ini yang harus kita lakukan hanyalah kejar perkenanan Tuhan. Waktu Tuhan berkenan, Dia lakukan semuanya bagi saudara dan saya. Saya gambarkan perkenanan Tuhan itu begini, saudara. Saudara lihat roket itu kalau mau naik ke luar angkasa, dia harus menggunakan seluruh tenaga dan kekuatannya, karena dia harus melewati yang namanya gaya gravitasi bumi. Kenapa dia harus keluarkan kekuatan powerful? Karena gaya gravitasi bumi itu adalah satu kekuatan yang berusaha menjatuhkan dia ke bawah. Roket itu harus menggerakkan seluruh kekuatannya. Banyak yang tidak kuat meledak di udara. Tapi kalau yang kuat, dia akan menembus atmosfer bumi, lalu dia tiba masuk di namanya luar angkasa, dan di sana dia tidak butuh power lagi,
Dia tinggal mengorbit, melayang, melakukan semua tugasnya. Mencapai perkenanan Tuhan itu seperti itu. Waktu kau ingin mendekatkan diri, memasuki perkenanan Tuhan, kau harus berjuang sekuat tenaga. Kenapa? Karena ada kuasa jahat, ada dirimu sendiri yang berusaha kau turun terus, jatuhkan imanmu supaya kau jauh dari Tuhan. Tapi ketika engkau bersandar dengan kekuatan Tuhan, kau tembusi atmosfer bumi itu, engkau masuk dalam perkenanan Tuhan. Saya mengalami, saudara, saya belum melakukan, baru kepengen nih di otak saya, udah ada. Ya, coba kita renungkan, kalau dengar firman itu otaknya agak jalan ya. Jangan menatap saya dengan tatapan kosong. Karena saya tahu ini orang-orang yang menatap saya dengan tatapan kosong tuh banyak loh, orang Kristen duduk di gereja, lihat pendeta tuh gini. Tapi otaknya nggak di saya. Ya, selalu lagi mikir nanti habis ini minum kopi di mana, ngafe di mana, atau mikir besok kok tugas kuliah belum selesai ya. Jangan ya dek ya. Jadi lihat kepada saya sambil otak mikir jalan nih yang di ngomongin apa ya, supaya kita nggak kehilangan berkat dari firman Tuhan. 25 tahun menjadi raja itu sih wow banget ya, wow banget. Dan dia sudah mengalami hal-hal yang luar biasa. Ketika Hizkia diangkat menjadi raja atas Israel, yang pertama kali dia lakukan adalah dia membersihkan semua berhala-berhala dari bangsa itu. Dan Hizkia membawa kembali bangsa itu untuk menyembah kepada Allah yang benar. Dia merobohkan semua tugu-tugu penyembahan berhala. Hizkia ini seorang raja yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, dan dia tahu dengan benar kalau bangsa itu salah menyembah kepada Allah yang salah, maka mereka tidak akan mendapat berkat dari Tuhan. Makanya yang pertama kali dia lakukan adalah dia menghancurkan semua penyembahan berhala, termasuk salah satu ya tugu atau ya menara yang dibangun oleh Musa itu ular tembaga. Pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, di tengah jalan bangsa ini terus menyakiti hati Tuhan, memberontak. Lalu ada satu masa Tuhan mengirimkan hukuman bagi bangsa itu, yaitu ular tedung keluar dari padang gurun. Ular yang mematok semua orang dan mati ya, puluhan ribu mati di padang gurun. Ketika itu Tuhan berkata kepada Musa, kamu buat ular tembaga, lalu ikat di satu tiang. Katakan kepada bangsa itu, siapapun yang digigit dan dia menoleh kepada ular itu, maka dia tidak akan mati, tapi sembuh. Nah, yang taat mendengarkan perintah Tuhan memang benar-benar nggak mati, tapi menjadi sembuh. Setelah bangsa Israel melakukan perjalanan, ternyata tiang ular tembaga itu akhirnya menjadi berhala. Bangsa Israel mempersembahkan korban di sana karena mereka merasa itu Allah. Ya, dan ternyata mereka salah. Jadi ketika Hizkia naik menjadi raja, dia merobohkan tiang dari ular tembaga itu, saudara. Kalau saudara pergi ke Gunung Nebo, yang saudara lihat di sana itu bukan asli, itu sudah buatan untuk memperingati monumen itu. Tapi yang aslinya sudah dirobohkan sama Hizkia. Hizkia juga seorang raja di usia 25 tahun dia naik menjadi raja, dan dia adalah raja yang menaklukkan kerajaan Asyur. Sanherib, raja Asyur, pada waktu itu mengepung bangsa Israel. Siapa yang tidak kenal dengan Sanherib atau kekuatan kerajaan Asyur pada zaman kuno, saudara? Kerajaan ini adalah sebuah kerajaan yang terkuat, tidak ada yang sanggup menandingi mereka. Mereka menaklukkan semua bangsa-bangsa ya, dan termasuk Israel pada waktu itu. Ya, Asyur ini sekarang adalah Iran, Irak, Turki ya, dan Suriah. Kalau sekarang saudara pengen tahu Asyur itu kerajaannya apa, sekarang terbagi menjadi Iran, Irak, makanya sampai sekarang bermusuhan terus tuh dengan Israel. Ketika Hizkia memerintah, dialah yang menaklukkan. Tapi dengan kekuatan siapa? Bukan kekuatan Hizkia, kekuatan dari Tuhan. Nah, kita mau belajar, saudara. Kita lihat Yesaya pasal 38 dari kisah hidup Hizkia. Kita baca mulai ayat yang pertama. Yesaya 38 ayat yang pertama, saudara baca dengan suara keras ya, karena ini jam-jam rawan ini, saya tahu ya. Banyak yang matanya 2 watt ini sudah ya. Jadi baca supaya tidak ngantuk ya. Baca bersama dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan
hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Saudara, kira-kira kalau Nabi yang mengatakan hal ini itu pasti terjadi atau tidak? Terjadi. Ya, Nabi Yesaya, Nabi yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia disuruh Tuhan katakan pada Hizkia. Ya, dan Yesaya ini luar biasa, saudara. Dia nabi yang nggak kompromi. Walaupun Hizkia raja besar pada waktu, tapi dia harus mengatakan tidak, iya. Nggak usah menghibur. Kadang ada pendeta kalau ketemu orang kaya, udah sakit, delek-delek, napasnya tinggal satu-satu, masih dihibur-hibur lagi. Percaya ya Pak, Tuhan sanggup menyembuhkan. Padahal napasnya udah ya, nggak usah. Ya, kita harus peka dengan suara Tuhan. Katakan ya kalau ya, tidak kalau tidak. Ya, siapapun saudara. Saya ingat ketika terakhir Kiki Fatmala mau meninggal, jadi dia pengen ketemu dengan saya, lalu susternya telepon dan kami datang ke rumahnya. Saya lihat dia terbaring di tempat tidur, sudah lemah. Ya, saya bilang sama dia, Ki, ingat ya, di dalam Kristus mati adalah keuntungan. Ya, kalau kita lihat orang udah mau mati, tidak usah dipercaya kamu pasti sembuh, nanti pelayanan, tidak usah. Ya, karena di dalam Kristus mati adalah sebuah keuntungan. Ya, tapi memang ternyata banyak orang Kristen yang belum siap mati. Siapa yang sudah siap mati sini? Yang sudah siap boleh angkat tangan. Yang belum siap mati angkat tangan. Yang bingung angkat kaki saja. Ya, kau hidupmu tidak ada pilihan kau. Tidak boleh hidup begitu, harus ada pilihan. Ya, kalau belum siap ya siap-siap. Kalau sudah siap ya tunggu saja waktunya kan, nanti Tuhan panggil. Bukan soal waktu kapan. Saudara siap atau tidak siap, kalau waktunya tiba ya berangkat. Amin apa amin? Ya, apalagi kalau dokter udah bilang sampaikan pesan terakhirmu. Masih bagus kalau dapat kesempatan kasih pesan terakhir. Ada orang kan gak dapat kesempatan. Ya, lagi sehat-sehat dipanggil Tuhan. Bukan soal matimu itu kapan, bukan. Tapi kita harus siap, ya. Karena kita nggak pernah tahu kapan datangnya, ya siap-siap, saudara. Ya, bagaimana mempersiapkan diri, nanti kita belajar. Nanti ya ada bapak-bapak mau mati, ditanya pesan terakhirnya apa Pak? Dia bilang sama istrinya, rumah yang di belakang itu jangan kau jual. Lu kenapa? Itu bukan punyaku. Nah, ya, jangan dijual, orang punya orang apa yang dijual ya. Jadi saudara, kenapa Hizkia menjadi orang yang diperhitungkan Tuhan? Ketika Nabi Yesaya berkata seperti itu, lihat ayat yang kedua, kita baca bersama. Apa tindakan Hizkia, saudara? Baca bersama. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Apa isi doa Hizkia yang tokjer langsung dijawab? Ya, tadi Tuhan bilang lewat Yesaya pasti mati, tidak ada ampun, pasti mati. Ayat 3 berkata, kita baca bersama supaya saudara bisa hafal ini, siapa tahu jadi doa kita juga. 1, 2, 3. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saudara, kita lihat di sini, doa dia itu bukan doa yang alay lebay. Tuhan, anak-anakku masih kecil, Tuhan beri umur panjang. Enggak. Dia juga enggak doa, Tuhan utangku belum lunas. Ya, yang ada utang bayar tuh utang ya. Nanti kalau kau mati bawa utang bahaya loh, saudara. Hizkia berdoa, dia memberikan sebuah alasan kepada Tuhan untuk mempertimbangkan keputusan Tuhan. Siapa yang bisa merubah keputusan Tuhan, saudara? Tidak ada. Ada orang bisa merubah keputusan Tuhan? Tidak ada. Hanya orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Dia memberikan sebuah alasan untuk Tuhan itu mendengar doanya. Dia bilang, Tuhan ingatlah, ingat Tuhan, ingat. Aku ini telah hidup di hadapanmu dengan setia, dengan tulus hati, dan melakukan apa yang baik di matamu. Tolong saudara kasih saya alasan supaya Tuhan mendengar doamu. Apa yang kau bisa beri sama Tuhan? Tuhan, ingatlah kiranya aku ini selingkuh terus loh Tuhan.
Ya, Tuhan, ingatlah kiranya aku ini nonton film porno terus loh Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya aku ini kepahitan loh sama mertuaku, sama keluargaku. Apa alasan yang bisa kita kasih sama Tuhan? Yuk saudara, masuk dalam perkenanan Tuhan, kejar perkenanan Tuhan. Saya undang para imam musik maju ke depan. Karena itu kita mau berkata, dalam segala keadaan Tuhan, baik susah maupun senang, kita tetap mau berkata, Tuhan, kami mau sungguh-sungguh untuk sekali Yesus, tetap Yesus. Kita mau kejar Tuhan, kita mau kejar perkenanan Tuhan. Bilang pada Tuhan, bangkit berdiri bersama saudara. Katakan di hadapan Tuhan, tidak selamanya kita harus mengerti jalan Tuhan, tapi untuk selamanya kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Sekalipun mengikuti jejaknya itu berat. Seringkali apa yang kita mau secara daging tidak terjadi. Tapi percaya saudara, waktu kau ikut jejaknya Tuhan. Ayub berkata begini saudara, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Mari dengarkan firman Tuhan dan simpan itu dalam hatimu. Waktu engkau menyimpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan menuntunmu saudara, untuk mulai mengikuti kehendak Tuhan. Waktu kau simpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan berkuasa membawa engkau sampai pada tujuannya Tuhan. Karena firman itu berkuasa, dan firman itu dikatakan akan mengerjakan setiap apa yang disuruhkan Allah untuk terjadi dalam hidup kita. Bahkan Ayub berkata begini, tetapi Tuhan itu tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi Tuhan? Perhatikan saudara, kalau hari ini engkau belum mencapai satu tujuan di hidupmu, jangan salahkan orang lain. Jangan pernah salahkan gara-gara dia ini, saya nggak bisa dapat ini. Jangan pernah salahkan nih gara-gara dia ini, sampai saya hari ini harus begini. Waktu Tuhan yang menentukan untuk engkau dapat mencapai sesuatu, maka dikatakan tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangi kuasa Tuhan yang besar untuk membawa engkau digenapi janji itu dalam hidupmu. Nggak ada. Tidak ada satu manusia yang berkuasa pun saudara, yang dapat menghalangi jalan Tuhan atas hidupmu. Bagian kita cuma duduk di kaki Tuhan dan belajar percaya. Ajar kami memahami Tuhan, apa maksudmu dari setiap ujian ini. Waktu kau tahu bahwa ayat ini berkata, siapa dapat menghalangi Tuhan? Karena itu saya selalu belajar untuk menerima bahwa kenyataan apapun yang kita hadapi hari ini itu seizin Tuhan. Dia tidak pernah terlalu cepat. Tuhan gak pernah buru-buru saudara. Walaupun kita udah gebelet banget pengen dapetin itu, tapi Tuhan bilang tunggu. Kalau aku belum berkata, itu gak akan terjadi. Nah sekarang saya mau tanya, yang sudah tadi mengaku lahir kembali, berapa banyak yang hidupnya sudah baru di sini? Kalau masih lama-lama jangan angkat tangan saudara ya. Saya masih merokok, saya masih bersinah, saya masih ini, ada orang berkata begini, orang Kristen itu kok sok kudus ya, di gereja itu sok benar. Saya mau bilang, yang masuk surga itu orang benar, yang masuk surga itu orang kudus, bukan yang sok kudus, sok benar. Kita memang harus kudus, jangan main-main sama Tuhan saudara. Biar aja ada banyak pengejek-pengejek akan berbicara, ngomong kita sok kudus, ke diskotik nggak mau, gini nggak mau, gitu nggak mau. Ngapain coba? Ya hidup ini kan harus dinikmati, jangan terlalu kudus-kudus banget lah. Harus seimbang lah antara jasmani dan rohani. Nggak bisa seimbang, engkau harus memilih salah satu, amin. Ketika engkau sudah dilahirkan kembali di dalam Kristus, ya manusia rohmu dibaharui, engkau harus memilih untuk hidup baru di dalam Yesus saudara. Yang lama sudah berlalu, yang baru itu sudah datang. Ada perubahan yang terlihat dari orang yang hidupnya sudah dibaharui. Dulu sukanya maki-maki orang ya, kalau ngomong omongan kotor, semua suami istri kalau berantem, semua yang kotor keluar. Setelah terima Yesus sekarang kok beda ya. Istrinya marah tetap dia bilang, kamu itu kalau marah-marah tambah cantik loh. Amin bapak-bapak. Bapak-bapak gak ada yang amin. Ya biarpun istri marah-marah, ngomong aja, kamu kalau marah-marah tuh tambah cantik loh. Ya berubah kita kan. Dulu hidupnya seperti apa, ketika terima Yesus berubah, dan yang paling tahu perubahan itu ya orang terdekat.
Coba istri tanya sama suaminya, sekarang mumpung ada yang berdua-dua, saya ini udah berubah apa belum? Tanya sama orang terdekat, yang paling tahu itu orang terdekat, saudara. Saya suka tanya sama suami saya udah berubah apa belum? Yang terutama yang dia bilang, iya, yang pasti perubahannya tambah gendut. Dan itu menyakitkan. Ya, enggak, saudara, dia ngomong kamu banyak berubah dari dulu pertama kita menikah, banyak berubah karena kita kan saling dibentuk. Amin. Ya, dulu saya nggak mau dengar apa kata suami, saudara. Sekarang belajar dengar apa kata dia. Ya, dia ngomong gini, oh iya, dia ngomong gini, ya. Ya, dia juga kalau memang ada masukan yang positif dari saya, ya kita saling mempengaruhi, saudara, ke arah firman Tuhan. Jadi tidak semua orang Kristen sudah lahir baru loh. Tadi semua angkat tangan waktu saya tanyakan, siapa yang sudah lahir baru? Semua angkat tangan. Sekarang saya tanya, siapa yang hidupnya sudah berubah? Turun tangan semua. Ya, nggak ada yang berani lagi angkat tangan. Kemana tadi semua yang angkat tangan itu kah? Makanya saya bilang jangan cepat-cepat angkat tangan. Tapi saudara, minta sama Tuhan, kita dilahirkan kembali ya. Kita sudah ada dalam Yesus, yuk kita berjuang. Untuk bisa berubah itu, ya memang Tuhan merubah kita, tapi Dia melihat usaha kita untuk berubah. Amin. Ya, kita nggak bisa cuma doa di kamar, Tuhan ubah aku dalam nama Yesus, berubah. Nggak bisa, saudara. Ketika engkau doa berubah, Tuhan, saya pengen jadi orang yang sabar. Dalam nama Yesus, saya pengen sabar. Engkau keluar kamar, engkau akan ketemu dengan orang yang bikin engkau marah. Itu jawaban doa. Loh, amin. Bukankah iman itu perlu latihan, saudara? Bagaimana kita bisa bilang kita jadi orang sabar kalau kita sudah melewati orang yang bikin marah, lalu kita tetap sabar? Maka kita jadi orang sabar. Jangan banyak marah-marah, saudara, ya. Nanti darah tinggi, ya, stroke, ya. Apalagi hidup ini kan singkat, saudara. Kita berdoa ya, supaya kita ini jadi orang-orang yang belajar melakukan firman Tuhan. Alkitab bilang gini, kalau kita cuma punya iman saja itu baik, tapi setan juga percaya. Hanya ada satu Tuhan dan setan juga gemetar. Nah, kalau kita cuma percaya aja sama Tuhan, nggak ada bedanya kan sama setan kan? Benar nggak, saudara? Setan juga percaya loh, hanya ada satu Tuhan dan setan gemetar kepada nama Tuhan. Tapi kalau kita hanya sampai dipercaya aja, ya kita sama setan nggak ada bedanya. Hari-hari ini kan susah dibandingkan mana setan mana orang kan. Sampai setan itu protes sama Tuhan dan gak mau jadi setan, karena manusia lebih setan dari setan katanya. Ya, lo bener. Satu kali ada pendeta jalan di kuburan, tegang pendetanya, saudara, karena di kuburan takut ya, namanya pendeta juga masih manusia. Lagi tegang ada kuntilanak muncul, saudara. Karena kaget, dasar ini pendeta mungkin memang tidak ada iman, dia teriak, setan. Kuntilanaknya gini, oh darah Yesus. Jadi yang beriman yang mana? Pendetanya atau setannya? Jadi hari-hari ini, saudara, ya, kita bisa bilang kita beriman, kita bisa bilang kita pengerja, kita bisa bilang kita pendeta. Tapi ingat loh, pada akhirnya Tuhan yang akan uji iman kita. Lalu ayat yang kedua berkata begini, ayat yang keempat ya. Baca sama-sama. Kita dipanggil dalam hidup yang penuh pengharapan. Yang penuh pengharapan apa ini, saudara? Yuk, ayat yang keempat kita baca sama-sama. Tolong ditayangkan. Ayat yang keempat berkata, untuk apa? Menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ini loh bagian yang Tuhan sediakan bagi kita. Kenapa kita harus hidup baru, dilahirkan kembali? Karena ada satu yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita di sorga. Saudara, dulu kan saya sudah pernah bilang di sini ya, bumi ini bukan tempat kita yang sesungguhnya. Bumi ini adalah Nusa Kambangan, tempat pembuangan, tempat terkutuk. Kita dibuang ke sini, setan juga dibuang ke sini. Kita hidup satu Nusa Kambangan sama setan di sini. Nah, Yesus datang membawa kerajaan Allah. Dia mau orang dilahirkan kembali ikut Dia untuk menerima satu bagian yang sudah disediakan buat kita. Nah, ketika kita nanti akan menerima bagian ini, selama kita di bumi ini, kita disuruh latihan nih. Kenapa? Kita kan akan menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu. Nah, Tuhan mau kita masih di bumi ini latihan yuk. Ya, karena di sorga kan ada standarnya. Nggak ada orang cemar masuk sorga, saudara. Ya, nggak ada orang kepahitan masuk sorga. Nanti repot di sorga kalau orang kepahitan, berantem lagi. Malaikat harus konseling.
Stres nggak saudara? Bener nggak? Ada suami istri masuk surga berantem lagi di surga. Malaikatnya bingung. Ini di surga sama aja berantem juga, di bumi juga berantem, mending ke neraka aja ya. Jadi di surga itu orang-orang yang dipilih. Bayangkan ya, kalau untuk masuk ke satu tempat aja ada pilihan, ada undangan khusus, apalagi ke surga itu pasti pilihannya selektif dari Tuhan. Kenapa kita harus berlatih saudara untuk tidak cemar, tidak pahit hidup ini? Kita berlatih untuk kita kudus, ya karena di sorga itu kudus. Ya karena di sorga itu tidak cemar, karena di sorga itu tidak binasa. Kita akan menerima bagian ini. Nah latihannya kapan? Sekarang di bumi ini. Berlatihlah jadi orang yang sabar, karena di sorga nggak ada orang persinggungan, amin. Ya di sorga nanti nggak ada orang kepahitan, nggak ada. Nah kita latihan sekarang. Lalu ayat yang berikutnya bilang apa? Yang kelima ya, yaitu siapa? Kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena apa? Karena imanmu. Orang yang beriman hari-hari ini akan dipelihara di dalam kekuatan Allah. Saya tanya lagi, siapa di sini yang beriman? Udah takut angkat tangan loh. Ya. Tapi puji Tuhan, maksudnya mulai sadar. Ya, jangan terlalu pede jadi Kristen supaya kita ini nanti benar-benar masuk di dalam. Yang saya mau tanya dulu, yang beriman hari ini yang beriman. Nggak ada yang beriman? Nah, terus kenapa saudara datang ke tempat ini kalau saudara tidak beriman? Ya, kita semua beriman yang ada di sini, tapi kadar imannya beda-beda. Kenapa saudara beda-beda? Karena iman itu sangat ditentukan oleh sebuah hubungan. Ya, iman orang, kenapa kita bilang gini, dia kok bisa yang ngalami mujizat-mujizat begitu? Ya dilihat dulu hubungannya sama Tuhan gimana. Ya, kita nggak akan pernah bisa mengalami sesuatu yang luar biasa bersama Tuhan kalau kita juga imannya ya biasa. Kan ada orang yang berimannya gini, ya yang penting saya Kristen. Ya udah itu aja, saya ke gereja cukup hari Minggu, saya nggak nyusahin orang bu, saya nggak nipu orang, saya nggak gini, cukup itu iman saya. Nah ini namanya iman yang biasa-biasa. Ya, ada iman yang kayak setan tadi, percaya tok. Pokoknya saya percaya ada Tuhan. Ya, ini setan juga percaya ada Tuhan. Jadi mirip kan saudara? Nah, ada yang berimannya itu benar-benar saya mau kejar kehendak Tuhan dalam hidup saya ini apa nih? Dia merasa belum menemukan sesuatu gitu loh. Apa yang Tuhan mau? Bagaimana saya memuaskan Tuhan? Apa yang aku lakukan sekarang ini belum menyenangkan Tuhan? Apa yang saya buat sekarang ini belum? Apa yang Tuhan mau tuh apa? Saya tuh setiap kali berdoa saudara, saya tuh nggak pernah minta uang, nggak pernah minta rumah, nggak pernah minta apa, nggak ada. Setiap kali berdoa saya bisa nangis berjam-jam cuma untuk satu kata, Tuhan biar perkenananmu ada atas hidupku. Perkenananmu Tuhan, tidak ada yang lain. Karena belum tentu apa yang aku buat sekarang ini berkenan di hatimu. Itu saya bisa nangis berjam-jam cuma untuk minta satu perkenanan Tuhan. Oh benar saudara, karena nggak gampang loh kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Itu udah kesempurnaan iman ketika Tuhan tuh katakan, aku berkenan pada apa yang kau lakukan. Bukankah itu semua yang kita rindukan di hidup ini? Amin. Saya nggak mau tertipu dengan merasa ketika saya sudah pelayanan, saya sudah lakukan ini itu tuh saya tuh tiba-tiba saya tuh nggak berkenan dengan apa yang saya buat di hadapan Tuhan. Nah, orang-orang sekarang itu kan udah tidak lagi berdoa itu, saudara. Ya, jadi kita perlu meminta loh sama Tuhan, punya iman yang mengejar apa yang Tuhan mau di hidupku. Saya sampai detik ini dengan suami, saudara. Ya, walaupun kami sudah pelayanan di sini, kami tetap minta kehendak Tuhan atas hidup kami. Tuhan, apa yang kau mau? Satu saat ketika Tuhan bilang tinggalkan tempat ini, ya kita tinggalkan. Kemana lagi? Ya nggak tahu. Berarti sudah selesai apa yang kita bangun di tempat ini. Hidup itu, kalau saya melihat di dalam Alkitab, kehidupan rasul-rasul, nabi-nabi zaman dulu, mereka berjalan menurut tuntunan Tuhan. Ya, mereka bangun di sini selesai. Rasul Paulus, Tuhan suruh aku bergerak pergi ke sini. Saya baca kisahnya nabi-nabi zaman dulu, mereka tuh kayak nggak ada kerjaan. Tiap hari kerjaannya cuma duduk tanya, Tuhan saya mau ngapain lagi? Tuhan bilang, kamu pergi dari sini, kamu jalan ke Damsyik, kamu ke sana, kamu ke sini, kamu nanti ketemu ini, ketemu itu. Sampai saya tuh kalau baca ya orang-orang ini ya, benar-benar loh, ya hidupnya itu ikut Tuhan. Saya nggak suruh saudara itu besok
Gak usah kerja, terus duduk di kamar, terus tanya Tuhan, saya mau ngapain nih Tuhan ya? Enggak, bukan itu. Tapi milikilah satu hati yang terus rindu cari tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya, punya kadar iman yang tinggi di hadapan Tuhan, saudara. Kenapa? Karena suatu saat kita akan diuji. Coba nanti kita lihat ya. Kamu akan dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Karena iman kita akan dipelihara dalam kekuatan Allah loh. Sementara apa? Kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Loh, kita ini kan berpikir kita sudah selamat. Tapi ini dikatakan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan. Kita masih menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita ini semua masih dalam tahap menanti. Ingat, jangan tertipu. Berjaga-jagalah senantiasa, saudara. Kenapa? Karena kita semua lagi dalam proses perjalanan sampai ke keselamatan akhir. Kita belum capai garis ini. Akan ada banyak orang yang berjatuhan di tengah jalan, berguguran imannya karena motivasinya, karena ada banyak pencobaan. Hidup ini penuh dengan kejutan, saudara. Bener nggak? Ada banyak peristiwa yang kadang tanpa kita sadari tiba-tiba datang. Hari ini kita baik-baik aja, besok belum tentu. Karena hidup ini terus berputar. Kenapa kita harus punya iman yang teguh, saudara? Karena hidup ini penuh dengan kejutan. Kita masih menunggu. Saya kaget dapat berita, saudara, teman pelayanan kami dulu di Solo. Dia pindah ke Surabaya sama istrinya. Bapak ini melayani Tuhan setia. Orangnya nggak neko-neko, cinta banget sama istri. Anaknya cuma satu. Mereka keluarga yang berbahagia, melayani Tuhan. Kurang apa coba? Pindah ke Surabaya, tiba-tiba saya dapat kabar beberapa bulan lalu suaminya ini meninggal. Saya syok setengah mati karena waktu saya pelayanan ke Surabaya, saya masih ketemu mereka berdua dan makan sama-sama. Saya bilang, Ci, masa nggak salah sih meninggal? Nangis kan dia malam itu waktu suaminya meninggal. Iya deh, gini. Tapi saya, kenapa Ci? Ada tumor di livernya. Ya udah. Lalu waktu saya pelayanan ke Surabaya, saya telepon dia datang ke hotel, kami share di hotel, saudara. Dia cerita sama saya gini, Deb, hidup itu ya, nggak ada yang tahu ya. Dulu kita sama-sama, kamu ke Surabaya telepon, saya sama suami datang, kita makan bareng ya. Tapi ya itulah hidup penuh kejutan ya. Waktu saya suami saya cepat sekali, dia nggak ada keluhan apa-apa. Satu saat dia mulai merasa sakit ya di bagian perut, lalu check up. Waktu check up dokter kaget karena ada tumor di dalam livernya, dan tumor itu ternyata memang sudah tidak bisa dia apa-apain lagi. Jadi dokter bilang ya ini tinggal hanya menunggu waktu saja. Dia bilang gini, waktu yang berat buat saya, Deb, karena dia punya anak sematawayang perempuan, saudara. Dan anak ini dekat sekali sama papinya. Dia bilang satu kali, Deb, waktu saya lagi di rumah sakit, anak saya mau berangkat kuliah, pamit sama papinya di dalam kamar. Waktu dia masuk, papinya itu lagi memuji Tuhan, puter handphone sambil semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Anaknya masuk, papi, saya mau kuliah. Oh ya, udah. Dia cepat-cepat keluar, sampai di luar nangis, saudara. Anak ini nangis, ya nangis sampai bener-bener termehek-mehek nangisnya. Terus maminya tanya, kenapa, Ca? Tuhan tuh nggak adil, Tuhan tuh jahat, Mam. Papi itu orang baik loh, papi itu nggak jahat. Masih banyak orang yang lebih jahat dari papi. Tapi kenapa papi yang Tuhan izinkan sakit begini? Ya memang kita ini kadang tidak bisa mengerti ya, saudara. Ada orang yang diharap-harapkan mati, nggak mati-mati loh. Saking jahatnya, minta ampunnya, kita doa biar didoakan mati juga nggak mati. Tapi memang banyak orang bilang sih orang baik itu cepat mati, karena rumahnya di surga udah jadi. Ya, yang jahat itu lama matinya, saudara. Ya, bahkan meraja lagi kadang-kadang nggak mati-mati. Saya tuh kadang kalau lihat TV, koruptor-koruptor yang cari masalah itu kadang, Tuhan kenapa nggak mati aja ya? Maksudnya kena serangan jantung itu selesai, bangsa ini aman, tentram, damai. Tapi kan itu cara berpikir kita, bukan cara berpikirnya Tuhan, kan begitu kan? Lalu maminya bilang sama dia gini, kamu nggak boleh berpikiran gitu. Nggak, tapi Tuhan itu nggak adil. Terus yang lebih bodoh lagi itu si papi, dia bilang. Itu papi bodoh banget. Kenapa? Dia kaget. Kamu nggak boleh ngomong gitu loh. Dia udah tahu Tuhan biarin dia sakit begitu, ngapain dia masih mau tetap memuji Tuhan?
Waduh, di situ maminya terpukul, saudara. Dia bilang, saya antar dia ke kampus. Dia sepanjang jalan saya nangis di mobil. Saya curhat sama anak saya itu. Saya bilang, kamu tahu Ica, yang lebih membuat mami sedih bukan karena papi sakit, tapi ketika mami ketahui imanmu cuma sebatas itu dan kamu bilang papi bodoh memuji Tuhan. Justru kamu harusnya belajar dan lihat iman papimu. Walaupun dia udah ngalami sakit yang begitu, dia masih tetap memutuskan untuk memuji Tuhan, bahwa Tuhan itu baik. Lalu maminya bergumul karena anaknya tetap pahit, saudara. Tetap disuruh berdoa, enggak mau. Enggak Tuhan-Tuhanan. Waktu papinya meninggal, maminya bilang sama saya, aku udah bingung aja Deb, gimana nanti dia akan bersikap. Saya takut dia murtad sama Tuhan. Tapi maminya cuma bisa berdoa. Tapi saya percaya orang benar yang beriman akan mewariskan iman itu kepada anaknya. Itu otomatis, saudara. Kenapa? Karena anak itu melihat bagaimana iman orang tuanya. Ingat waktu Rasul Paulus bilang kepada Timotius, aku melihat iman di dalam dirimu. Itu iman yang dimiliki oleh nenekmu dan juga ibumu, yang sekarang ada juga di dalam kamu. Amin. Makanya para orang tua di sini, milikilah iman yang teguh supaya engkau bisa wariskan iman itu kepada anakmu. Tidak ada warisan lain yang kita bisa tinggalkan kepada anak kita selain warisan iman. Kita tinggalin dia kekayaan, ya dia bisa hilang kekayaan itu habis, bahkan bisa berantem gara-gara harta. Saya lihat di TV ada satu orang Chinese di Surabaya, dia buka warung untuk orang-orang miskin, saudara, ya. Jadi warungnya itu ada makan sayur, ada ayam, ya. Pokoknya makanannya itu layak dan benar-benar enak. Tapi buat orang miskin, ada duit seberapa cemplungin aja di situ. Nggak ada duit makan aja, nggak usah bayar. Luar biasa loh. Jadi saya lihat di TV, diwawancarain, ditanya, Pak, muncul ide itu dari mana? Dia bilang gini, saya ini cukup diberkati Tuhan. Saya punya prinsip begini, katanya di TV itu, ya. Kekayaan itu kalau kita makan sendiri akan jadi penyakit. Ya, kita habisin sendiri jadi penyakit, bener. Ya makan enak, terus tiap hari makan enak, terus di luar, terus padahal nggak sehat, jadi penyakit. Tapi kalau kita dia bilang kalau kita tabung, ya, untuk anak-anak, bisa bikin berantem dan hancur keluarga. Karena saya sudah melihat banyak, dia bilang, orang itu tinggalin warisan kekayaan buat anak-anak, justru anak-anak berantem semua. Saya ditelepon satu keluarga, Bu Debi, gini loh, kami dari satu gereja, ibu sering pelayanan di gereja kami. Kami ini ada 3 bersaudara di gereja itu, satu gereja, Bu. Tapi kami ini musuh bebuyutan, ya. Dari sejak orang tua kami pergi, itu gara-gara papa saya ninggalin warisan di salah satu ini, ada rumah, ada ini. Tapi yang menguasai itu kokoh kami, Bu. Kami satu gereja, Bu. Ibu sering khotbah di gereja kami. Jadi gini, Bu, ya, kalau kita datang hari Minggu, saya lihat kokoh saya di balkon, saya di bawah. Kalau saya datang di bawah ada kokoh saya naik ke balkon. Nanti taci saya yang satu nggak tahu kemana lagi dia. Pokoknya kita nggak mau ketemu di gereja. Tapi saya pikir-pikir gini ya, Bu, ya, sampai kapan ya kita begitu ya, Bu? Kami butuh mediasi nih, mediator untuk mendamaikan kami. Ibu mau nggak, bersedia nggak? Saya pikir ini misi pendamaian ya, inilah tugas pendeta. Padahal saya bukan gembalanya. Tapi ya enggak apa-apa, saudara. Saya ini banyak menggantikan tugas gembala di mana-mana. Gereja seluruh dunia datangnya sama saya, saudara. Biar aja, nggak apa-apa ya, upah saya besar di sorga. Jadi saya datang, ketemu ini berdua kakak adik. Jadi gini, Bu, nanti kami berdua sudah sepakat. Nanti kapan kita mau telepon kakak kami, atau ibu yang telepon deh. Ibu bicara, nanti kami bertiga ketemu, Bu. Saya dengerin mereka cerita gini. Saya tanya gini, jadi saya mau cari tahu ini niatnya mereka ini mau berdamai dengan kakaknya ini memang tulus dari hati, atau ada udang di balik bakwan lagi. Loh, kita ini hamba Tuhan harus jeli loh, saudara, karena kalau nggak kita jadi bulan-bulanan. Lalu saya dengar cerita, jadi kakak kami itu serakah dia, Bu. Ya harta dia kuasai, rumah dia kuasai, ini dia kuasai. Jadi gini, Bu, jadi kan ini 2 bulan lagi dia mau jual rumah papa kami nih, Bu. Saya mulai nangkep ini. Oh, jadi sudah ditawar kemarin 30M, ada yang nawar gini. Jadi maksud kami, makanya, Bu,
kita mau berdamai, Bu. Ya setidaknya kan kita ada bagian juga di situ dikit, Bu. Terus saya tanya gini, berarti ini mau berdamainya karena kakaknya mau jual rumah? Ya salah satunya itu, saya pulang dulu ya. Saya bilang, saya pulang dulu, kalian berdoa lagi deh. Ya karena saya tidak yakin sebuah niat perdamaian yang keluar dari akal bulus begini, ini Tuhan tidak berkehendak ini. Kalian ternyata tetap karena kepingin harta lagi ini. Ya jadi saya nggak mau. Jadi gini aja, berdoa aja dulu, minta hati dari Tuhan untuk mau mengejar perdamaian itu benar-benar karena dari Tuhan, bukan karena ada pengen jual rumah, pengen apa. Saya nggak mau, saya bilang. Ya akhirnya dia telepon kemarin, jadi gimana ini, Bu? Nggak mau? Nggak. Ya nggak mau saya. Ya biar mau ditawari dapat berapa persen dari penjualan rumah, nggak mau. Ya bukan itu tujuan kita. Tujuan kita ini, ya yuk, hidup ini kan apa ya saudara? Yuk kejar nilai yang pasti. Kenapa engkau mau berdamai? Karena Tuhan suruh aku berdamai, bukan karena ada embel-embel yang lain. Lalu ayat yang ke-6 berkata begini saudara ya. Ayat 6 bilang begini, bergembiralah akan hal itu ya. Yang tadi dia bilang itu bergembira akan hal itu akan apa? Akan keselamatan yang akan dinyatakan pada zaman akhir itu. Sekalipun sekarang ini apa? Kamu harus seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ada yang lagi dapat pencobaan hari ini? Yang lagi ada masalah berapa banyak? Yang lagi ada masalah? Yang lagi tidak ada masalah? Ya, saya dibuat bingung terus dari tadi ya. Sekali lagi nih, saya mohon ngaku ya, coba ngaku tolong jujur ya. Saudara yang lagi ada masalah hari ini angkat tangan. Yang lagi ada masalah saja. Sayap kanan paling banyak masalah itu sana ya. Yang lagi tidak ada masalah, angkat tangan. Yang bingung angkat kaki. Mending angkat kaki aja. Ya. Yang lagi ada masalah, saya berdoa Tuhan turut bekerja ya, mendatangkan kebaikan. Yang tidak ada masalah, saya doakan ada masalah. Kenapa? Karena ini Alkitab yang ngomong ya. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kita sedang menanti keselamatan yang akan dinyatakan dalam zaman akhir ini. Dia bilang bergembira akan keselamatan itu. Arahkan fokusmu pada keselamatan itu. Sekalipun sekarang ini seketika kamu harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara, ya tadi saya bilang hidup ini itu misteri, penuh kejutan. Ya, kemarin ada teman lagi yang cerita bapaknya meninggal. Mendadak meninggal, ya tiba-tiba anfal, dibawa lari ke Singapura, saudara. Bayar Singapuranya aja kamar untuk kamar perawatan ICU-nya 1 malam 300 juta. Ya, bertahan hanya 3 hari. Habis 900 juta, bertahan 3 hari lewat. Dipanggil Tuhan. Anaknya nangis, sedih, nangis, saudara. Ya kenapa begitu cepat? Lagi nangis di depan peti di rumah duka, ada perempuan datang bawa anak laki 1. Nangis di situ. Ini siapa? Istrinya. Loh? Istri dari mana? Dari luar kota, tinggalnya di sini. Belum selesai datang lagi 1 bawa anak. Nangis. Ini siapa? Istrinya juga. Anaknya kaget lagi. Nggak lama datang lagi. Bawa anak. Ini siapa? Istrinya juga. 6. Ya. Luar biasa ya saudara ya. Mati, datang 6 orang nangis depan peti. Semua bawa anak loh. Makanya orang itu kadang-kadang kalau terlalu kaya, duitnya kebanyakan, ya kan harus dibagi-bagi katanya ya. Kalau Roma Irama bilang, menikahi janda-janda itu ibadah. Tapi harusnya nikahi janda miskin dan janda tua. Itu baru ibadah. Kalau nikahi janda muda, itu nafsu. Jadi harus bisa dibedakan. Orang itu kalau terlalu kaya, saudara, akhirnya memang dia kaya banget. Akhirnya ya begitu. Makanya ya hidup ini, saya sih nggak pernah minta kaya ya. Dan saya memang tidak kepengen kaya. Jangan nanti kalau kaya berubah saya. Nggak jadi hamba Tuhan lagi, bener nggak? Tiap hari ngitung duit terus. Ya, bahaya. Memang itu bukan saya sadari. Itu bukan panggilan kami untuk menjadi kaya. Ya, dan biarlah yang kaya-kaya itu ya orang-orang yang dikasih karunia untuk kaya.
Tolong yang miskin-miskin jangan sampai iri sama orang kaya ya. Terus engkau bilang orang kaya itu enak banget ya hidupnya. Belum tentu engkau dikasih kaya bisa bertahan. Mungkin 3 hari aja udah bunuh diri. Karena untuk kaya itu juga anugerah, saudara. Lo bener nggak? Orang itu untuk kaya itu pun kasih karunia lo. Nggak gampang lo orang kaya itu. Makanya tukang ojek ngomong enak banget orang kaya. Kata orang kaya begini, lu ya tukang ojek, makanya lu jangan ngopi terus, sekali-sekali minum vodka. Biar lu tahu hidup ini bukan cuma pahit tapi puyeng. Kalau tukang ojek ngertinya kan hidup itu pahit toh. Orang kaya puyeng, saudara. Ya, bukan cuma pahit tapi puyeng, bener. Kita mikirin 10 juta udah cekot-cekot kepala kita. Orang kaya tuh mikirin 10 M cekot-cekot. Sebenarnya cekot-cekotnya sama nggak? Sama, yang beda nolnya. Lo bener, cekot-cekotnya tuh sama loh ya. Karena menurut takaran. Jadi menjadi kaya itu juga tidak gampang. Ya saya nggak mau jadi kaya, bener. Orang itu kalau kaya banyak pendeta yang sudah berubah sekarang. Ya saya ketemu satu orang tadinya waktu masih miskin, ya sama Tuhan doa, terus ngurusi gereja, terus tiba-tiba dia bisnis jadi kaya banget, saudara. Ngomong sama saya gini, sekarang saya nggak ada waktu urus gereja, Bu. Saya urus perusahaan terus. Akhirnya ditipu orang, saudara. Ya, kemarin cerita ditipu 8 miliar. Ya itu. Ya, karena akhirnya cekot-cekot lagi. Kan? Ya, memang itulah cara Tuhan mendidik kita kan. Pergumulan itu penting. Kita kalau udah nggak ada pergumulan, udah terlalu jalan tol, gampang mati, saudara. Nggak ada rem. Nah, kenapa Tuhan izinkan pencobaan dalam hidup ini? Untuk bikin kita akhirnya mundur lagi selangkah, lalu Tuhan sadari diri. Tapi ada orang, saudara, biar udah ada pencobaan, nggak tarik diri mundur, lurus terus, dia tancap gas. Orang-orang begini berakhir pada kebinasaan loh. Hidup ini, yang penting itu bukan apa yang Anda capai, tapi nilai di dalam apa yang Anda capai itu. Amin. Loh, kita dapat uang 30 miliar, ya bagus. Tetapi yang lebih bagus itu proses waktu engkau menuju ke sana. Ada jatuh bangun, engkau dapat nilai. Kan Tuhan itu membentuk kita lewat semua nilai kehidupan kan. Benar nggak, saudara? Nah, kalau kita tidak pernah mengalami pencobaan, nilai apa yang kita dapat di hidup ini? Nggak ada nilai apa-apa yang akan kita bawa nanti menghadap Tuhan. Kita tidak punya pengalaman bersama Tuhan, kita nggak punya pengalaman dibentuk bersama Tuhan. Ya, jadi anaknya itu tadinya dia hancur hati waktu papanya meninggal. Sekarang dia bilang gini, ya puji Tuhan lah bapak meninggal lah. Kalau nggak bisa 12 nanti yang nangis depan peti. Kebanyakan, saudara. Ya, jadi kita melihat ya, saudara, pencobaan ya. Yang pernah dengar kesaksiannya siapa? Yudit Halim, saudara, itu luar biasa sekali ya. Saya dengar suaminya udahlah dia dari Medan, papahnya tinggalin dia masih SD ya, lalu dia hidup dengan pahit karena dia dibesarkan oleh mamanya seorang diri. Ketemu satu laki-laki dari Singapura datang, kamu mau nggak usah kerja, pakai sopir, pakai ini, nikah sama saya. Nikah tanpa berpikir panjang, cuma pengen keluar dari kemiskinan. Nikah sama laki-laki itu, begitu nikah melahirkan anak. Waktu melahirkan anak, suaminya bilang kamu berangkat ke Singapura, melahirkan di sana ya, suaminya di Medan. Nanti ada kabar apa kasih tahu saya. Di Singapura anaknya lahir, dokter bilang anakmu jantungnya lubang 3. Dia punya penyakit ini, nggak bakal lama hidupnya. Dia kabari suaminya bilang, oh kalau gitu ya sudah ya, saya ceraikan kamu deh, saya nggak mau nikah sama perempuan yang lahirin anak cacat. Dia pulang ke Jakarta, ke Medan, anaknya ditinggal di Singapura di rumah sakit, kaget masuk rumah, udah ada perempuan di tempat tidur. Pahit hati, diusir keluar dari rumahnya begitu saja. Dia balik ke Singapura ya, dia bawa anaknya naik ke lantai 21. Dengan harapan dia mau akhiri hidupnya saja di sana. Semuanya selesai, mati sama-sama. Dia malu sama keluarganya. Waktu mau lompat, dijamah Tuhan Yesus. Tuhan bilang, aku sanggup memulihkan hidupmu. Di situ dia ngalami Tuhan secara pribadi, nggak jadi bunuh diri. Kenapa kita ini perlu ketemu Tuhan, saudara? Karena dalam hadirat Tuhan itu kita ini diberi pencerahan, diberi kekuatan. Nggak jadi bunuh diri, semangat hidup,
lalu pengen cari kerja untuk besarkan anaknya yang cacat. Mamanya dari Medan ditarik ke Singapura untuk jagain anaknya. Setelah mamanya datang, dia lamar kerjaan. Satu-satunya kerjaan yang bisa terima dia karena dia nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Mandarin. Akhirnya diterima di Hansip, Satpam. Satpam di sebuah perusahaan. Jadi satpam ya, jaga keamanan. Lalu dari perusahaan lihat dia kayaknya orangnya ada kemampuan, disekolahin bahasa Mandarin. Disekolahin, lulus, pinter, tiba-tiba jadi manajer di perusahaan di Singapura. Jadi kayak ketemu sama satu laki-laki, berdoa, ya, hamba Tuhan, menikah mereka. Tuhan nggak pernah lihat masa lalu kita, ya, yang Tuhan lihat yang sekarang. Dia dapat pendeta hamba Tuhan, sama-sama kerja tapi pelayanan, saudara. Ya, mereka bekerja pelayanan, baru berapa tahun menikah, bahagia, anaknya. Tiba-tiba anaknya waktu umur 10 tahun, saudara, dibawa ke rumah sakit. Dokter bilang siapin uang 300 juta. Kita operasi jantungnya. Waktu itu dia bilang, saya nggak punya uang 300 juta waktu dia belum diangkat Tuhan. Dokter bilang nggak punya uang, ya sudah pulang. Tinggal tunggu kapan dia mati. Dia bilang, Tuhan, aku punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang sanggup. Tiba-tiba satu malam Tuhan jamah anaknya. Tuhan bilang, kamu bawa dia ke rumah sakit, periksa, saudara. Dokter kaget, itu jantungnya baru, nggak ada lubangnya satupun. Lalu dokternya bilang gini, saya akan mau rekam jejak. Kenapa bisa terjadi kesembuhan? Kamu kasih obat apa? Saya nggak kasih obat apa-apa, ini Tuhan yang jamah. Ya, lalu dokter memang mau cek rekam jejak itu proses penyembuhannya gimana. Dokter bilang aneh, kita nggak bisa cek rekam jejaknya karena ini seperti jantung yang lama diambil lalu diganti aja sama yang baru. Jadi nggak ada rekam jejak pemulihan, lubangnya bisa ketutup, itu nggak ada. Kita punya Tuhan yang dahsyat, yang sanggup melakukan segala perkara, saudara. Amin. Lalu dari situ dia udah lihat Tuhan, dia menikah. Udah menikah, enak-enak menikah. Tiba-tiba mereka sering pelayanan kerja. Tiba-tiba suaminya sering pusing, sakit kepala, periksalah ke rumah sakit. Dokter bilang dia kena kanker di batang otak. Dan akhirnya ini kanker kasus pertama di Singapura. Di Amerika ada 50 orang yang kena. Profesor dari Amerika datang. Lalu akhirnya dioperasi suaminya. Operasi ya 20 jam, saudara. Digergaji pas di tengkorak kepalanya sini, di belakang telinganya sini diambil. Lalu waktu setelah ditutup, dokter bilang sama dia, kami sudah berhasil mengangkat tapi hanya 70%. Yang 30 kami nggak bisa angkat karena dia lengket di batang otak. Jadi ya maaf, kesembuhan suamimu nggak bisa. Kita sudah berusaha, tapi itu tetap akan ada. Tinggal tunggu kapan dia menyebar lagi. Umurnya tinggal 6 bulan. Waktu suaminya dengar dokter bilang umur tinggal 6 bulan, dia bilang gini, yes, masih ada waktu 6 bulan, aku mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Mereka pergi ke daerah-daerah miskin, ke Vietnam. Mereka pergi ke daerah miskin. Mereka bawa apa yang mereka bisa bawa, tidak minta-minta sumbangan, saudara. Ya, pakai uangnya mereka sendiri. Mereka masak buat anak-anak di tempat pemungut sampah. Mereka doakan satu-satu. Apa yang bisa mereka? Dia bilang, waktu suami saya kesakitan, dia akan cari satu tiang atau apa, dia berlutut di situ. Dan dia cuma bilang gini, Tuhan, sesakit apapun yang aku alami sekarang, aku tetap mau memuji Engkau. Praise the Lord. Lalu dia bisa pingsan karena kesakitan, lalu tertidur, lalu bangun, udah hilang sakitnya. Dokter bilang tinggal 6 bulan, mereka lakukan apa yang terbaik yang mereka bisa lakukan. Tidak ada satupun kata-kata yang ngomong Tuhan tuh jahat, Tuhan gak baik. Mereka selalu mengucap syukur. Lalu saudara, 10 tahun gak mati, tapi tetap sakit. Akhirnya unfall pas 10 tahun, plak, dia jatuh, dibawa ke rumah sakit, operasi yang kedua. Dokter buka lagi kepala otaknya, diambil lagi, sudah sebesar telur 2. Ya, diambil dua-duanya. Dokter bilang tersisa lagi 30%, yang itu di batang otak. Kami gak bisa korek itu. Dan kali ini dia akan buta dan akan lumpuh, gak bisa berjalan. Saudara,
Malam itu sebelum operasi, suaminya bilang sama dia, ini semua surat-surat rumah, semua asuransi saya. Kalau saya mati, nanti kita ketemu di sorga. Yudit bilang, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku tidak akan lepas jubahmu hari ini seperti Yakub yang bergumul dengan Tuhan. Engkau sembuhkan penyakit suamiku. Jangan ambil lagi suami saya yang ini Tuhan, karena kami mau melayani Engkau. Tapi habis operasi dia lihat suaminya udah tidak sadar dan kesakitan malam itu. Dokter bilang, ya tunggu aja, bertahan tidak akan lama. Kalaupun bertahan, dia sadar bangun, dia buta dan lumpuh. Dia nangis malam itu, dia bilang, waktu saya lihat suami saya begitu, saya cuma bilang gini, Tuhan, ambil kalau Engkau mau ambil. Saya rela Tuhan, karena saya nggak sanggup lihat dia kesakitan. Ambil aja. Malam dia tungguin suaminya di ruang VIP, dia tidur di ruang tamu, kelihatan saudara, tiba-tiba tengah malam suaminya lompat bangun dari tempat tidur sambil Yudit kaget. Suaminya teriak, Jesus here, Jesus here, Jesus here. Dia lari saudara masuk ke ruang rumah sakit. Dia kena hadirat Tuhan. Dia jatuh. Si Yudit ini gak bisa lagi jalan deketin suaminya. Dia bilang betapa kudus hadirat Tuhan itu. Dan di dalam hadirat Tuhan, dia udah gak bisa minta apa-apa. Dia cuma duduk di ruang situ sambil ngomong, kudus Engkau Tuhan, kudus, kudus. Makanya dalam kitab Wahyu itu dikatakan ada penglihatan orang yang pakai jubah putih, semua cuma dari mulutnya keluar kata kudus, kudus. Lalu saudara, dia gak bisa apa-apa, dia tertunduk, akhirnya dia ketiduran di lantai. Waktu pagi, tiba-tiba suster masuk. Pasiennya mana? Hilang, pasiennya mana? Hilang. Yudit kaget bangun. Loh, suami saya mana, suster? Nggak tahu, makanya kemana? Nggak mungkin orang habis operasi otak dibelah begitu bisa berdiri, nggak mungkin. Dia kemana? Kata Yudit, rapture. Ya. Ya, Agung rapture. Lalu lagi bingung, suaminya keluar dari kamar mandi, habis mandi. Aku di sini. Kenapa kalian cari aku? Susternya gini, nggak mungkin, kamu tuh sakit, lo balik ke tempat tidur sekarang, kamu tuh parah. Nggak, saya sudah sembuh. Nggak, kata dokter, orang habis operasi seperti kamu tuh baru boleh bangun dari tempat tidur itu 1 bulan. Balik. Dia bilang, nggak, tadi malam Yesus sentuh kepalaku. Dan aku merasakan aku disembuhkan. Lalu dia berdiri, saudara, dia copot itu semua jarum-jarum yang melekat karena panas. Saya mandi tadi subuh. Dan sampai hari ini dia hidup. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Apa yang, saudara, orang mengalami begini, orang mau ngomong apa coba? Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi saya melihat air mata yang mereka keluarkan. Selama 10 tahun mereka melayani Tuhan di dalam kesakitan. Itu loh ujian iman. Sementara kita menantikan keselamatan yang akan dinyatakan di zaman akhir, kita akan mengalami banyak pencobaan.